Pace bene, di video ini saya mau bicara tentang Islam dengan kekristenan. Tetapi saya mau memakai sudut pandang yang lain. Ada peribahasa yang berbunyi begini, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Di Indonesia, diskusi atau perbincangan antara Islam dengan Kristen itu biasanya sangat monoton, cenderung monoton ya. Tentang kealahan Yesus, tentang Tritunggal atau Tauhid, monoteismenya itu bagaimana dipahami. Sesuatu yang sangat tradisional tentang teologi dan khas dalam situasi kita. Sementara saya menemukan satu buku bagus, judulnya Christianity, Islam and Atheism, The Struggle for the Soul of the West. Buku ini ditulis oleh seorang profesor namanya William Kilpatrick. Oke, dia seorang pengajar tentang pendidikan agama dan apa pengaruh agama terhadap kultur, terhadap budaya, cara berpikir orang. Nah, latar belakang buku ini adalah situasi hidup di barat, di Amerika Serikat atau juga di Eropa, di mana dia mengatakan bahwa sebenarnya antara Islam dan Kristen sedang terjadi perang budaya. Ada perbedaan yang mencolok antara kekristenan dan Islam tentang memberikan pengaruh pada kebudayaan orang-orang yang mengimaninya. Artinya, agama itu berpengaruh juga pada kultur, pada cara hidup, pada praktek hidup dari orang-orang yang memeluknya. Nah oke, mengapa buku ini saya ambil? Buku ini diterbitkan oleh Ignatian Press, percetakan penerbit Katolik, yang tentu mereka sudah anggap buku ini bisa untuk diterbitkan. Ada seorang yang menjadi peneliti dikutip oleh William ini, namanya Samuel Huntington. Dia berkata, Samuel Huntington ini berkata bahwa perbedaan budaya antara orang Kristen dan orang Muslim itu sebenarnya sudah sangat telak saat ini dimenangkan oleh Islam. Mengapa? Karena sekali lagi sudut pandangnya adalah orang Eropa, orang Barat, orang Amerika Serikat juga yang hidup dengan persoalan aborsi, sekarang ini LGBT, persoalan industri hiburan, seksualitas dalam hiburan, yang mana kalau dalam Islam sendiri hal itu masih sangat terlarang dengan ketat, begitu ya. Sehingga dalam pikiran banyak orang, dan saya pikir di Indonesia juga sampai itu, bahwa budaya orang Barat ini sangat sekular ini, dan yang adalah Kristen. Kultur orang Kristen ini sangat sekular. Dan ada juga seorang pemikir yang dikutip di dalam buku ini, yang seorang Muslim yang mengatakan bahwa iman orang Kristen itu sangat negatif. Iman orang Kristen ini membuat seseorang menjadi individual. Sangat bisa dimengerti karena dia pernah studi di Amerika Serikat pada tahun 1949 kurang lebih. Dan dia berhadapan dengan diskotik-diskotik, tarian-tarian erotis, kultur sekitarnya pada waktu itu. Dan dia memiliki gambaran tentang orang Kristen dengan cara seperti itu. Nah, lalu saya menemukan satu bagian lain dari buku ini yang menarik. Ada perbedaan besar antara keutamaan yang ditawarkan dalam Islam dan Kristen. Tapi dari kejauhan itu tidak tampak. Artinya, dan ini sering terjadi, orang menilai terburu-buru. Dalam hal ini di Indonesia juga. Karena tidak tahu menau seorang Muslim ini tentang iman kekristenan dan bagaimana iman kekristenan itu dihidupi. Ada juga Muslim yang terburu-buru menilai orang Kristen itu begini. Orang Kristen itu keturunan apa itu? Penjajah itu. Dibawa dengan perang itu. Nah itu tidak, katanya itu yang nampak bila orang melihat dari kejauhan. Tetapi dikatakan, dia buat contoh di sini. Kalau ada seorang anak Palestina misalnya
korban perang dan ditolong oleh tenaga medis yang adalah seorang Kristen, orang akhirnya bisa akan melihat, bah, mengapa dia ini menolong ya? Mengapa tenaga medis yang adalah Kristen ini menolong anak Gaza, anak-anak Palestina yang ternyata Muslim, tapi ditolong. Atau contoh lain lagi diambil bahwa mengapa marinir Amerika Serikat mau menolong orang-orang Muslim, mungkin pernah itu di Indonesia, karena itu dibuat contohnya korban tsunami. Tidakkah kita melihat ini sebagai sesuatu kebajikan yang ada dalam diri orang yang beriman kekristenan? Itu dikatakan. Sementara ini yang saya pikir bisa mengundang kritik ya. Dikatakan begini, sementara dalam Islam semangat keagamaannya sangat tampak dalam berpakaian, hal-hal yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak banyak berpengaruh dalam membentuk moralitas yang baik, kurang lebih begitu. Dikatakannya begini, jika Anda tinggal di tengah masyarakat Muslim, di mana kepercayaan agama sangat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk memahami mengapa kepercayaan agama yang seharusnya lebih unggul dari Barat itu memiliki sedikit dampak pada nada moral budaya. Harusnya dengan kesalehan yang nampak dari pakaian, dari ketaatan merayakan ibadah, dari penggunaan bahasa yang asli misalnya, mengapa sangat sedikit pengaruhnya pada aktivitas moralnya dalam budaya? Itu bisa juga diambil contoh misalnya, mengapa para pencari suaka asilum itu justru datang ke negara-negara Eropa, yang memberikan bantuan negara-negara Eropa, sementara tetangga mereka yang sama-sama Muslim tidak memberikan ruang bahkan untuk melintas dari negaranya. Ada saja itu, kan begitu ya. Nah, ternyata ada perang budaya dan pandangan ini bisa saja sepihak, sekali lagi ditulis oleh seorang yang berasal dari Barat dan penerbit Katolik, Ignatian Press. Tetapi secara adil mengutip pernyataan-pernyataan orang yang baik pro maupun kontra pada salah satu agama yang besar ini. Begitu ya. Nah, untuk saya menjadi menarik buku ini karena dia memiliki sudut pandang yang berbeda untuk memahami perbedaan antara kekristenan dan Islam. Untuk saya pendekatan macam ini penting. Sebuah dialog yang memang berani menelanjangi diri di hadapan satu dengan yang lain dalam arti transparan, bukan menelanjangi dalam arti lain. Sehingga kedekatan itu bukan kedekatan yang superficial, yang belakangan ini sering dipertontonkan. Oh, toleransi. Tetapi nanti ketika tiba giliran pendekatan yang esensial, gampang tersinggung. Mengapa? Karena pendekatannya itu sangat superficial. Tapi oke, pendekatan yang superficial pun sesuatu yang positif daripada langsung mempersoalkannya dengan secara dalam bentuk konflik. Dan itu banyak juga terjadi. Buku ini menarik untuk saya karena membantu kita melihat kekurangan sendiri dan kekurangan orang juga. Melihat kelebihan sendiri dan kelebihan yang lain. Sangat berimbang. Begitu ya. Pace bene.